Halo, selamat datang kembali di podcast Pensiun Everywhere. Podcast persiapan pensiun impian buat kita semua yang sudah over 40. Kembali bersama Lianti, mantan pegawai profesional marketing selama 15 tahun yang sekarang menjadi solopreneur. Topik di episode ke-20 ini masih tentang perubahan gaya hidup yang penting buat kita adopsi untuk persiapan pensiun, yaitu gaya hidup minimalis. Pertanyaannya adalah, gimana sih cara mulai gaya hidup minimalis buat kita yang sudah over 40, yang biasanya sudah punya banyak barang? Yuk kita mulai. Tengah beberes buat pindahan yang bener-bener bikin capek itu beneran melelahkan ya, karena punya banyak barang. Dan punya banyak barang yang gede-gede. Dan disitulah aku berjanji pada diriku sendiri, nggak mau lagi punya banyak barang. Nggak mau lagi buang-buang uang untuk barang-barang yang akhirnya malah jadi beban. Nggak terpakai, cuman menu-menuin tempat, dan sebagian malah jadi sampah. Aku hanya mau punya barang yang pasti aku pakai dan pasti aku butuhin aja. Plus, aku mau tempat tinggalku punya lebih banyak area kosong, atau disebut juga empty space atau blank space. Punya area kosong ini bikin beres-beres rumah jadi lebih gampang, yang akhirnya bisa bikin kita punya lebih banyak waktu buat istirahat dan melakukan hal kreatif lainnya. Bahkan penelitian juga mengatakan bahwa kalau kita punya empty space di rumah, itu akan memberikan penghuninya rasa tenang. Dan sebetulnya itulah yang dimaksud dengan gaya hidup minimalis. Bukan sekedar punya sedikit barang, tapi punya barang yang sesuai kebutuhan dan tujuan. Setelah sekian lama, keinginanku untuk punya sedikit barang yang semuanya kepake dan punya tempat tinggal dengan empty space yang cukup banyak, akhirnya terwujud. Tapi ya, ini tidak dicapai dengan instan, ada prosesnya, dan aku memulainya dengan 4 hal ini. Ketika kita mau mengadopsi gaya hidup minimalis, pasti kita akan memulainya dengan aktivitas ini, yaitu decluttering, alias sortir dan rapikan. Pada saat kita mau pindahan, sudah pasti proses ini akan kita lalui, karena kita pasti akan menyortir barang mana yang akan kita bawa pindahan ke tempat baru, barang mana yang sudah kita nggak akan pakai lagi, yang berarti akan kita buang atau akan kita donasikan. Tapi gimana kalau kita lagi nggak mau pindahan? Sebetulnya sih sama aja. Kita mesti bikin jadwal from time to time untuk terus menyortir dan merapikan, membereskan barang-barang kita. Karena barang-barang kita itu dari satu waktu ke waktu lain bisa jadi berubah fungsi. Misalnya, satu waktu kita lagi hobi banget masak atau bikin DIY kayak aku dulu, punya banyak barang-barang perlengkapan DIY. Setelah 1-2 tahun kemudian, hobiku berubah. Barang-barang perlengkapan DIY ini udah gak lagi aku perlukan. Dan saat itulah kita harus let go. Jadi kita harus selalu decluttering, entah mulai dari satu laci, satu lemari, satu kamar. Jadi ini harus dilakukan secara berkala karena gaya hidup kita dan kesukaan kita bisa jadi juga berubah. Plus jangan lupa, decluttering itu sebetulnya bukan cuman hanya untuk barang-barang fisik. Termasuk juga yang mesti kita declutter adalah digital items yang kita punya, yang berarti ini file-files yang kita punya di handphone kita ataupun di laptop dan komputer kita. Langkah kedua yang aku lakukan ketika mulai mengadopsi gaya hidup minimalis adalah digitalisasi. Ini juga aku lakukan ketika aku menjelang pindahan unit. Bukan tanpa alasan, karena aku menyadari aku punya banyak koleksi buku, DVD, CD, dan juga album foto. Tapi ternyata tidak semuanya aku baca, tidak semuanya aku pakai, bahkan sebagian buku belum aku baca, sebagian DVD masih terbungkus rapat dalam kemasan sealnya, berarti belum pernah aku tonton. Dalam rangka membuat koleksi-koleksi ini lebih gampang aku pindahin dan tidak makan tempat, aku mengubah formatnya dalam bentuk digital, kemudian simpan di cloud. Sebagian aku simpan juga di hard disk. Nah, bentuk hard copy-nya aku sumbangkan, donasikan untuk NGO dan teman-teman yang bersedia dan mau menerimanya. Setelah itu, aku sudah nggak lagi beli-beli apapun itu buku, musik, film dalam bentuk hard copy. Aku sudah cukup happy dengan adanya Spotify, Google Playbook, Disney, dan Netflix. Hemat tempat,
hemat waktu buat bersih-bersih. Langkah ketiga untuk memulai gaya hidup minimalis yang aku adopsi adalah aku memilih dan membeli produk-produk dengan multifungsi atau multipurpose. Konsep multipurpose alias multifungsi ini miriplah kayak handphone kita yang punya banyak fungsi. Bisa jadi kamera, jam, alarm, bisa buat komunikasi, bisa buat nonton, bisa buat dengerin lagu, dengerin podcast, plus bisa kita pakai buat bikin catatan. Laptop juga sih fungsinya banyak. Dan karena adanya handphone dan laptop itu membuatku dan suami akhirnya menyingkirkan TV sejak 3 tahun lalu. Dalam artian kita nggak punya TV ya. Produk multifungsi favoritku termasuk ada panci elektrik. Ini bisa buat masak nasi, bikin sup, ngukus makanan, rebus sayuran. Yes, kita nggak punya TV, juga nggak punya rice cooker. Produk multifungsi lainnya yang biasa aku pakai adalah produk home care, toiletries, dan skincare yang multifungsi. Shampoo ya sekalian yang ada conditioner. Multipurpose cleanser itu bisa buat bersihin meja, lantai, sampai toilet. Sabun mandi ya yang multifungsi sekalian lah buat sabun cuci tangan. Menurutku dengan memilih produk yang punya banyak fungsi, nggak cuma satu fungsi, ini berarti kita akan menghemat tempat. Kita nggak usah punya dan nggak usah beli banyak barang. Malah, menurut penelitian nih, produk yang punya hanya satu fungsi akhirnya tuh malah jarang kita pakai. Seperti contohnya waffle maker, pancake maker, popcorn maker, wajan kecil banget yang khusus cuman buat bikin telur ceplok. Ya kecuali ya kalau memang kita butuh untuk punya atau makan atau konsumsi produk tersebut setiap hari, itu lain cerita. Tapi selainnya aku akan memilih produk-produk yang punya fungsi banyak. Yang keempat adalah belanja online. Kok bisa sih belanja online membantu kita memulai mengadopsi gaya hidup minimalis? Nah, menurutku belanja online itu meminimalkan godaan impulse buying, meminimalkan godaan mata. Berarti meminimalkan belanja barang-barang yang sebetulnya nggak perlu. Meminimalkan juga kalau buat aku ya, beli snack-snack atau jajan yang penampilannya menarik, bungkusnya menarik tapi sebetulnya nggak sehat. Belanja online membantuku disiplin hanya beli apa yang aku butuhkan, karena aku prosesnya begini ya. Aku ketik barang yang aku butuhkan di search bar, masukin ke keranjang, bayar, dan. Cuma memang belanja online atau online shopping ini kita harus disiplin, beneran disiplin untuk menghindari browsing-browsing marketplace dan e-commerce berjam-jam, biar nggak tergoda. Soalnya kalau kita terus-terusan browsing, kita akan melihat banyak barang dan kemudian kita tiba-tiba berpikir, wah ini kayaknya lucu ya, kayaknya menarik ya, kayaknya perlu kita beli ya. Jadi hindari untuk browsing marketplace dan e-commerce. Plus belanja online membantu kita menghemat waktu. Nggak perlu lagi harus belanja grocery bulanan atau mingguan. Nah dulu biasanya aku belanja grocery itu tiap hari Sabtu atau Minggu. Dan saat itu weekend itu jadi semacam beban karena aku harus belanja. Jadi ada kewajiban harus belanja, berarti harus ke supermarket, belanja barang, ngantri bayar di kasir, kemudian angkut-angkut barang. Dengan gak ada kewajiban belanja ke supermarket, gak ada kewajiban beli grocery setiap weekend, aku jadi bisa memanfaatkan weekend untuk hal lain yang lebih menyenangkan dan lebih relaxing ketimbang menghabiskan waktu di supermarket. Jadi itu dia 4 langkah awal untuk memulai mengadopsi gaya hidup minimalis. Mulai dari decluttering, digitalisasi, produk multipurpose, dan belanja online. 4 langkah sederhana, tapi sebetulnya prosesnya cukup panjang dan mungkin agak berat ketika memulainya. Tapi percayalah, dengan menjalankan gaya hidup minimalis ini, kamu akan mendapatkan manfaatnya. Kamu akan punya lebih banyak waktu luang. Stresmu berkurang, kamu punya space yang lebih lega di rumah, dan mestinya kamu punya tabungan yang lebih buat menambah sanggup pensiun. Kalau kamu mendapatkan manfaat dari episode ini, bantu kami dengan share dan follow podcast ini agar bisa membantu lebih banyak orang untuk mempersiapkan pensiun impiannya. See you di episode berikutnya. Sebetulnya konsep gaya hidup minimalis ini bukan sesuatu yang baru buat aku. Aku sudah tertarik mengadopsi gaya hidup minimalis ini beberapa tahun lalu di sekitar tahun 2014-an.
Itu ketika aku menjelang pindahan unit apartemen di lantai yang berbeda. Aku pindahan masih di apartemen yang sama, tapi beda lantai. Tapi meskipun cuma beda lantai, yang namanya pindahan ya tetap pindahan. Pindahan berarti packingin semua barang, dipindahkan, kemudian di-unpacking untuk kemudian ditata lagi di tempat yang baru. Dan proses berberes, bersih-bersih buat pindahan meskipun cuma beda lantai ini cukup melelahkan, makan waktu dan makan tenaga. Apartemen lamaku penuh dengan barang dan perabotan yang besar-besar dan cuma menyisakan sedikit ruang buat gerak. Plus sebetulnya memang aku punya banyak barang yang tersimpan di balik semua pintu lemari, pintu laci, dan pintu kamar. Ya, itu termasuk satu kamar yang penuh boneka berdebu itu. Plus ada satu lemari ukuran lumayan gede ya, isinya semuanya buku. Sebagian besar malah belum pernah aku baca. Dan ada juga laci-laci yang ya aku udah lupa itu isinya apa aja dan apakah isinya berguna apa enggak. Dan jangan lupa ada juga tuh setumpuk alat masak yang macam-macam jenisnya yang berada di balik lemari-lemari di dapur.